Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad ila akhir ayat. Wa qala aidan Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kalamihi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, let's thank to Allah Subhanahu wa taala, Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the true idol, the last messenger, Nabiyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, to his all followers, all companion, until to the doomsday. Brothers and sisters in Islam, ladies and gentlemen, thank you very much for your join in our class. And this afternoon is the sixth session, and we have mid examination actually, but I will change the format of the UTS. Yeah, I think not ujian, but assessment. Yeah, because we know different between ujian, yeah, and assessment. Yeah, different. So we have two parts in this afternoon. The first, maybe from we start with the presentation from the student, or maybe we have, like I said in the group WhatsApp, that we have this afternoon mid examination, but orally, yeah, not writing. I hope all of you maybe preparing yourself, and we can discuss maybe, yeah, not only assessment but discuss about our subject. Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun Kang Ustadz Robih, mana tadinya teka tingali Pak Ustadz Jamaluddin yang paling rajin kelihatan nih, sama Ustadz Ajwar. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya. Ini adalah pertemuan yang ke-6 atau yang ke-7. Kita ada UTS gitu ya. Cuman zaman sekarang itu kalau UTS itu biasanya kalau writing, menulis, apalagi take home gitu ya, pasti tinggal di copy paste gitu ya, di ChatGPT atau di Manus gitu ya. Itu langsung jadi tuh, berapapun sulitnya gitu ya. Walaupun ada beberapa yang pendapat pribadi ya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah sih ya. Tapi I will change the format of UTS. Saya akan merubah untuk format UTS-nya ini apa ya, dalam bentuk orally ya, dalam bentuk lisan ya. Hanya kita diskusi ngobrol. Nah, saya perlu bantuan dari koordinator Satrisal dan juga mungkin sekretarisnya untuk kita akan membagi ya di sesi pertemuan yang ke-6 ini ada 2 sesi. Ya, sesi pertama nanti kita mensepakati apakah presentasi dulu biar semangat gitu ya. Presentasi itu katanya ada 2 kelompok nih, luar biasa sekali ya. Dan yang kedua nanti adalah terkait dengan UTS kita akan buat lisan. Artinya sebenarnya yang mau jawab sajalah gitu ya. Yang mau jawab dan directly ya, langsung bisa menjawab. Nah, ya, setelah itu baru presentasi. Apa mungkin wa amruhum syura bainahum. Mungkin bahasa umum itu demokratis lah ya. Kita simple dan kita ngobrol aja gitu ya, ngobrol diskusi terkait dengan our subject ya, teori dan pengembangan desain kurikulum pendidikan agama Islam.
Ya, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saya rasa sudah paham semuanya gitu ya. Nah, hari ini juga tidak ada tidak ada apa materi dari saya gitu. Kita simpan untuk besok karena udah semangat banget pada mau presentasi ini ya. Dan juga ada kebijakan memang untuk kelas-kelas online. Biasanya kita lebih fleksibel, tapi saya juga tidak ingin menggadaikan ideologi gitu ya. Artinya kita akan mengakomodir semuanya yang mungkin ya kok semangat banget kita dorong gitu ya. Kalau Ustadz Ilmi di sini nih paling semangat ya, yang lain juga semangat, Ustadz Oki juga, atau mungkin yang lain juga mungkin ada kegiatan lain sebagainya kita juga akomodir. Ya, kita akomodir. Kalau seperti saya sampaikan di awal, nilai nggak usah dipikirin lah. Nilainya itu cuma dua kok, antara A dengan B aja. Ya, kita insya Allah nggak ada yang nilainya C, kecuali memang tidak hadir sama sekali gitu ya. Nah, itu pun nanti juga ada nilai kemanusiaannya juga gitu ya. Oke, kita mau tanya ke siapa dulu nih yang udah siap nih. Maksudnya bukan tanya ya. Maksudnya itu kita mau sepakati mau presentasi dulu atau mau kita diskusi tanya jawab. Ya, saya yang tanya nanti mahasiswa yang jawab. Ustaz Sugeng Febrianto masih di jalan ini ya. Oh Hati-hati iya ya. nih, Pak. Mau nih, Pak. Ya, lanjut. Kita minta ke Ustaz Jamaluddin. Ustaz Jamaluddin gimana? Kita mau asesmen dulu atau mau presentasi dulu? Yang presentasi hari ini siapa? Presentasi aja Pak Dokter. Presentasi dulu ya. Ya, Oke, semangat nih soalnya nih. Yang presentasi hari ini siapa? Ustadz Oki sama Abdullah. Ustadz Oki dengan Ustadz Abdullah ya, dua ya, ya udah siap nih kayaknya nih ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita Subrawi. presentasi dulu. Dan nanti ya, jadi yang tadi lisan itu adalah bagian dari kita sebut saja UTS ya, walaupun di sekolah Buramlah bukan lagi ujian ya, tapi tadi lebih ke assessment ya. Iya kan, jadi bukan ujian lagi. Jadi sebenarnya salah juga kalau kita masih UTS, masih UAS gitu ya. Jadi ini juga bagian dari evaluation development on Islamic education ya. Jadi pengembangan dari sistem evaluasi ya. Oke, nah jadi nantinya UAS kita itu adalah tadi sebenarnya dari yang presentasi itu dikonversi menjadi Microsoft Word dalam format kemarin artikel jurnal ya, jadi manuskrip atau jadi draft saja. Ya kita nggak wajibkan untuk submit, nggak usah dulu lah, apalagi sampai LOA itu nanti bayar lagi repot malah gitu ya. Nah, jadi yang penting pengalaman dulu aja lah semester satu ini. Mungkin nanti kalau sudah semester 2 atau 3 kita tingkatkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang belum paham, please ask me ya. Nanti silahkan bertanya. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Abdullah dan Ustadz Okti Ahadi Arman untuk mempresentasikan ya. Jadi kita sebut mini risetnya. Pak Alihima faliyatafadzala mahsa. Silakan, silakan. Gimana Ustadz Subrawi udah siap ini? Eh, Deg-degan kan nih, deg-degan kan nih? Enggak lah, itu udah biasa ya. Kita dengarkan dulu ya biar semangat nih. Silakan. Set, oke dengan Ustaz Abdullah ya. Siap, Ustaz. Silakan, Ustadz Fadol. Oki. Tafadholu, Ini tolong, tafadholu. tolong layarnya, Ustaz Abdullah. Oke, siap. Ya, oke, luar biasa nih, semangat sekali nih. Ini deg-degan ya, Pak, Ustaz. Oke. Ini pakai Canva ya, sip. Wah, tulisannya nih kayak anak SD banget berarti ya. Banyak banget tulisannya. Emang SD Ustadz? Nulis itu di SD gitu ya. Iya di SD. Pengembangan, oh kurang A itu, kurang A sama kurang N itu ya. Oh iya, siap siap. Oh iya iya, oke siap. Biasa, pertama biar agak deg-degan gitu ya. Oke, silakan, tafadhal. Ada moderatornya Pak Ustadz Subrowi. Ya, Ada ya, moderatornya nggak nih? Atau Betul ada. silakan, kita mulai dari moderator dulu. Mangga. baik. Baik. Ya, tafadhal ya Ustadz Subrawi. Ya, sip. Mana ini? Mukanya belum kelihatan, udah kelihatan belum nih? Ada Udah ada. Ada. kelihatan. Udah bocil, Masya Allah. udah ganteng ini Masya Oh, ya. Allah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dikumpulkan kembali ya meskipun berjauhan tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus ya thalabul ilmi dan juga bertemu bertatap muka di melalui Zoom. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya, atas segala nikmat iman Islam yang dan juga kesehatan sehingga kita dapat ya hadir, dapat berkumpul di momen sore ini yang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya ini adalah mulia yaitu kita tujuannya menuntut ilmu. Salawat dan juga salam senantiasa curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Baik, ya. Pada kesempatan sore ini yang kami hormati ya Bapak dosen Dr. Misno, MPD dan juga pada seluruh rekan-rekan ya kuliah pasca sarjana S2 yang ada di STI Sirajul Falah ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah lindungi dan juga beri kemudahan terus untuk dipahamkan ya tentunya ilmu-ilmu yang kita akan dapatkan selama di Sirajul Falah ini. Baik ya moderator ataupun MC ingin menyampaikan ya susunan acaranya pada kesempatan sore ini. Yang pertama adalah kita membaca ya basmalah, yang kedua ya insya Allah akan memaparkan ya presentasi sore kali ini, yang ketiga mungkin ada juga interaktif tanya jawab dari rekan-rekan semua, dan juga yang terakhir dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu ya kita persilahkan ya kepada moderator ya yaitu Al-Ustadz Oki ya Ahadi Arman ya. Fadal Ustadz untuk bisa memaparkan pada presentasi kelompok ini. Dan Fadal. Oke, terima kasih. Nanti waktunya nggak bisa disingkat ya. Ya. Jadi waktunya nggak bisa menghemat waktu, mengefisienkan waktu gitu ya. Oke, lanjut Ustaz Oki, tafadhal. Tafadhal ya Ustaz Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati dosen kita Dr. Abdul Misno MPD. Mohon maaf Ustaz kalau seandainya ada kekurangan dalam ucapan, dan saya hormati juga pada teman-teman seperjuangan pasca sarjana di STI Sirajul Falah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam bisa menyelesaikan program pasca sarjana ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita berbagai nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban kita menuntut ilmu. Dan salawat serta salam semoga tetap dicurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita Nggak dari bisa disingkat waktunya. Oh iya. Selanjutnya kita sebagai kelompok presentasi kelompok 4 yang insya Allah
Bukan kita, Ini kami. kami akan menjelaskan atau menjabarkan terkait presentasi kita pada hari ini, insya Allah. Pengembangan kurikulum PAI di Sekolah SDIT Swiss Bogor. Alhamdulillah pada saat ini saya sendiri dan Ustadz Abdullah adalah pengajar salah dua, bukan salah satu tapi salah dua dari yaitu pengajar dari SDIT Swiss Bogor yang berada di Cimanglit. Nggak ada sih salah dua ya. Kami Ya, aja nggak usah pakai salah dua. kami yang mana persis sekali di samping Radio Fajri gitu, Ustaz. Tolong lanjut Ustaz Abdullah. Ya, bukan persis, tapi tepat di Ustaz. samping Radio Fajri gitu. Ya, baik, Ustaz. Tepat. Amin. Visi SDIT Swiss Bogor adalah mencetak generasi robbani yang mandiri dan berprestasi, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta mampu menghadapi tantangan global. Misinya mencakup penyelenggaraan pendidikan Islam sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi, penciptaan lingkungan pendidikan yang Islami, pengembangan profesionalisme guru, dan mewujudkan prestasi siswa di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Baik, lanjut Ustaz. Baik. Definisi kurikulum. Kurikulum adalah konsep yang memiliki banyak definisi, tetapi secara umum kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang mana ya kurikulum suatu yang sangat penting dalam belajar, ya, dalam pendidikan. Kalau tidak ada kurikulum maka akan bisa terarah. Ya, maka dari itu kurikulum itu sangat penting dalam pendidikan ini. Selanjutnya Ustaz. Baik. Nah, karakter utama kurikulum PAI SDIT Swiss. Di sini integrasi kurikulum dinas dan diniyah. Yang mana di SDIT Swiss ini merangkup dari tiga kurikulum, yang ada kurikulum nasional yang dimana di sini mengikuti dari Kemendikbud, dan selanjutnya kurikulum agama Islam. Di situ ada fikihnya, ada akidah, ada sejarah, dan masih ada lainnya termasuk dan bahasa Arab juga, dan muatan lokal. Ya, ini muatan lokal seperti di sini kalau kita kan daerah Sunda, ya maka muatan lokalnya ada tambahan dari itu bahasa Sundanya. Selanjutnya fokus pada penguatan Al-Quran, yang mana kita di SD Swiss ini sangat sekali digalakkan terkait hafalan Al-Quran, Ustaz. Yang mana pembelajaran Al-Quran setiap hari untuk memperkuat iman. Ya, ini salah satu belajar Al-Quran, yaitu akan memperkuat iman kita. Yang mana anak-anak kita ini sangat butuh namanya iman tuh biar kuat, diantaranya yaitu belajar Al-Quran. Selanjutnya pembiasaan adab harian dan karakter religius. Nah, penerapan adab harian, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga anak-anak kita selalu atau mengajarkan kepada anak-anak kita yaitu tentang adab yang baik, adab terhadap murid kepada gurunya, dan sebaliknya. Nah, sopan juga, disiplin, dan bertanggung jawab. Lanjut Ustaz. Fokus utama penguatan Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran harian membawa ketenangan, petunjuk hidup, keberkahan, memperkuat iman, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembelajaran Al-Quran yaitu banyak sekali keutamanya. Yang pertama yaitu ketenangan, petunjuk hidup, dan keberkahan, memperkuat iman, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Quranic Creator School, mengembangkan pendidikan karakter religius dan jujur, serta pembiasaan adab harian siswa. Selanjutnya, penekanan bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab ditekankan
sebagai kunci pemahaman Al-Quran dan memperkaya pengetahuan Islam. Di mana kita ketahui semua bahwasanya Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Nah, apabila kita ingin memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, maka kita sangat penting sekali untuk mempelajari bahasa Arab ini agar sinkron, agar kita bisa paham apa yang ada di dalam Quran dan kita bisa memahami. Setelah memahami, kita bisa mengamalkannya. Baik, lanjut Ustaz. Baik, di sini keterlibatan yayasan. Baik, ya, di sini kalau di sini itu apa ya? Mekanisme pengembangan dan perencanaan kurikulum. Nah, di sini ada keterlibatan dari yayasan, di mana SDIT Swiss ini di bawah atau dipayungi oleh Yayasan Islam Al-Huda, yang di situ lebih mengkerucut lagi Mendik, yaitu Mendik itu disebut di sana manajemen pendidikan, berperan sentral dalam menentukan visi dan arah kurikulum. Nah, ini memastikan integrasi nilai Islami dan kualitas pendidikan SDIT Swiss. Baik, selanjutnya perencanaan dan evaluasi. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan atau RKT menjadi dasar perencanaan mencakup integrasi kurikulum nasional dan dunia dengan evaluasi berkala untuk pengembangan siswa. Selanjutnya pengorganisasian standar operasional prosedur atau SOP, yang mana kita kalau atau suatu lembaga biasanya setiap kita pasti ada SOP-nya dan job deskripsinya, ya, mengatur pelaksanaan harian, menjamin konsistensi adab, pelajaran Al-Quran dan materi keislaman demi kelingkungan belajar efektif. Lanjut Ustaz. Nah, intensitas harian. Nah, di sini kurikulum Al-Quran terintegrasi dalam jadwal belajar harian, memastikan interaksi rutin dan pembiasan siswa. Nah, di sini kita di SD Swiss ini hampir setiap harinya, bahkan ya setiap harinya, dari Senin sampai Jumat itu ada jadwal menghafal Al-Quran dari jam 7:30 hingga jam 9. Nah, dari situ mereka menghafal dan mensetorkan hafalannya. Dan selanjutnya, fokus tahsin. Nah, penekanan pada perbaikan makharijul huruf dan tajwid melalui bimbingan individual dan kelompok kecil. Nah, ini biasanya kelompok kecil itu halaqah tahfidz. Nah, di sana juga biasanya bukan sekedar menghafal, bukan sekedar mensetorkan hafalan juga, tapi juga di sana ada tahsin, memperbaiki huruf, makharijul huruf, bahkan tajwidnya juga. Nah, selanjutnya target hafalan. Target hafalan spesifik disesuaikan dengan jenjang kelas disertai evaluasi berkala untuk progres siswa. Nah, emang kalau di SD Swiss ini memiliki target. Targetnya minimal kurang lebih 30, 29, 8 Al-Baqarah, ya kurang lebih 3 juz lebih lah, kurang lebih. Selanjutnya Ustaz. Metode pembelajaran Al-Quran khas SDIT Swiss. Nah, di sini kita ada 3 metode dalam pembelajaran Al-Quran di SD Swiss. Yang satu metode talqin. Ya, mempelajari Ustaz Afwan. Metode talqin atau talaki. Guru membacakan ayat atau bagian ayat lalu siswa menirukan secara langsung. Fokus pada pelafalan dan makharijul huruf yang benar. Ini talaki, biasa di halaqah kita biasanya ada pertama kali mereka harus talaki dulu. Ustadznya membaca dan muridnya mengikuti sesuai dengan arahan dari ustadznya. Selanjutnya tasmi' dan murojaah. Nah, siswa mendengarkan hafalan Al-Quran di hadapan guru, yaitu tasmi', dilanjutkan dengan pengulangan hafalan lama, yaitu murojaah, untuk penguatan. Nah, di sini di SDIT Swiss kami selalu mengadakan program tasmi' juga bagi siswa yang telah mencapai 1 juz hafalannya.
dan murojaah. Nah, biasanya kita murojaah di setiap akhir pekan atau di hari Jumat. Di hari Jumat khusus murojaah dari hafalan hari Senin hingga hari Kamisnya. Selanjutnya pendekatan kelompok kecil, yaitu halaqah Quran, halaqah tahfidz. Pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil atau halaqah untuk pendekatan porsional, memaksimalkan interaksi dan bimbingan individual. Nah, ini fungsinya sangat banyak sekali ya. Kalau kita dengan satu guru, kalau satu kelas kita urus akan susah. Maka dari itu kelompok-kelompok kecil ini sangat membantu. Bisa maksimal kita berinteraksi pada murid-murid dan membimbing secara langsung. Lanjut Ustaz. Penilaian dan evaluasi capaian Al-Quran. Di sini ada ujian rutin, yaitu yang ujian rutin itu biasanya yang harian per pekan, biasanya di hari Jumat. Nah, itu ujian mingguan, menyetorkan hafalan dari hari Seninnya hingga hari Kamisnya, serta ujian tengah semester dan akhir semester. Dan selanjutnya munaqasyah atau sidang tahfidz atau tasmi' satu juz. Biasanya itu setiap ada murid yang selesai satu juz dan kita kasih waktu jeda kurang lebih 1 pekan atau 1 bulan. Kalau misalnya kurang maksimal 1 bulan, maka ya kalau udah siap, mereka yang sudah mampu, maka dia mentasmikkan hafalannya di depan gurunya. Selanjutnya rapot Al-Quran. Nah, ini biasanya setiap akhir semester kita ada rapot khusus Al-Quran. Gitu. Lanjut Ustaz. Penguatan karakter Qur'ani dalam kurikulum. Integrasi nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan. Pertama, penerapan adab Islami, membentuk pribadi berakhlak mulia melalui pengajaran dan pembiasaan adab-adab Islami dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini merupakan program unggulan sekolah SDT Swiss. Selanjutnya, tafhim atau pemahaman makna Al-Quran. Meningkatkan kemampuan siswa memahami makna dasar ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca maupun menghafalnya. Nah, ini biasanya kebanyakan kita hanya sekedar menghafal, lupa. Selanjutnya ada pemahaman. Nah, ini penting sekali agar jangan sampai sekedar menghafal, tapi butuh namanya pemahaman. Dan selanjutnya Al-Quran, sumber pembentuk karakter. Kurikulum menjadi Al-Quran sebagai landasan utama dalam pengembangan karakter, membentuk siswa yang bertakwa dan mandiri. Selanjutnya Ustaz. Kesimpulan. Oh, insya Allah udah kesimpulan Ustaz. Nggak terasa. Oh, di setengah jam. Satu orang doang emang ya? Ada yang lain lagi? Kira masih ada berapa slide lagi udah kesimpulan. Kesimpulan SDT Swiss membentuk generasi cerdas dan berakhlak. Integrasi pendidikan umum dan agama, integrasi kurikulum dinia dan dinas dan idiniah, menciptakan keseimbangan ilmu umum dan agama, fokus pada pembentukan generasi cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas tinggi. Ya, ini yang kita terapkan atau SDT Swiss jalankan, yaitu penggabungan antara ilmu umum ataupun agama. Selanjutnya, penekanan kuat pada Al-Quran dan akhlak Islami. Yang pertama, pembelajaran Al-Quran setiap hari untuk ketenangan dan keberkahan. Ya, semoga murid-murid kita ini telah yang menghafal maupun guru-gurunya akan mendapatkan ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembiasaan adab harian, membentuk pribadi sopan, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, ini harapannya efek ya dari menghafal Al-Quran atau mempelajari dari adab-adab Islami. Semoga anak-anak murid kita ini ya adabnya baik, sopan terhadap gurunya maupun pada keluarganya, kepada temannya, dan bisa disiplin dan bertanggung jawab. Lembaga unggulan Islami yang mengkhususkan pada Al-Quran dan akhlakul karimah. Baik. Lanjut Ustaz.
Insyaallah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Tapi mungkin sedikit banyaknya yang Ana bisa sampaikan, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Oke. Jadi presentasi satu nih ya, Ustaz Abdullah nggak presentasi? Bagi Oh, bagi tugas Ustaz. Oh, bagian Ustaz Abdullah bagian apa ini? Oh, Nanti inilah beliau teknis lah. bagian ini, bagian Teknis lah. siap ada pertanyaan menjawab insya oh, Allah. Enggak, nanti Gitu, nanti harus bisa. dibagi dua gitu. Oke. Jadi biar presentasi semua, jangan sendirian gitu. oh gitu. Jadi Ini biar apa? terlalu kayaknya Ustadz Oki terlalu semangat, Ustadz. Terlalu Jadi semangat kita ya. diborong Jadi semua. ada yang nyimak. Iya dibagi dua harusnya ini. Jadi ini kan ada 13 tuh, 6 gantian. Karena apa? Karena salah satu tujuan dari pembuatan kelompok itu kan teamwork gitu ya. Walaupun teamworknya mungkin bagus juga nih, mungkin satu dulu bagian bikin slide-nya sama bikin pertanyaan atau menjawab pertanyaan gitu. Tapi kayaknya pembagiannya agak kurang elegan kayaknya gitu ya. Jadi nanti presentasinya gantian sebenarnya itu. Kalau mau tadi yang pertama itu adalah dari sisi implementasi kurikulum PAI-nya, baru nanti bagian apa yang kedua adalah apa model pengembangannya. Seperti itu. Jadi biar nggak apa namanya nggak diborong semuanya lah gitu ya. Semangat kan Tapi Ustaz nggak Oki, apa-apa sih. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga latihan juga semester 1 sih ya. Kalau dari saya masukan dua saja ya. Pertama dari sisi eh, performance dengan tampilan. Tadi yang di belakang itu sebenarnya udah bagus gitu ya, walaupun ada yang nabrak juga gitu ya. Jadi mungkin apa ya? Kalau saya mungkin agak terlalu formal kali ya, agak terlalu formal gitu. Jadi ini dari sisi tampilan itu agak kurang menarik gitu ya. Kurang menarik itu mungkin kalau anak SD mungkin iya, tapi anak SD juga secara teori itu tulisan itu jangan sampai nabrak di gambar. Ya, di Oh, situ ada penyusun, pemateri. Oh, ini penyusunnya, saya berbaca penyusun, Abdullah pemateri. Oke, jangan harusnya itu bareng-bareng gitu ya. Jadi kerja bareng ya, satu kerja yang satu bareng-bareng gitu ya. Sebenarnya Karena udah ini bareng. bagian karena penguasa itu bareng-bareng gitu ya. Nah, kayak kalau moderator nggak ada masalah lah ya. Pertama dari situ, kemudian yang kedua, ya mungkin tadi karena memang sifatnya formal gitu ya, jadi namanya itu lengkap lah ya, Ustadz Oki Ahadi Arman, Ustadz Abdullah cukup ya, Abdullah bin siapa, tapi Abdullah aja gitu ya. Jadi kemudian juga rata kiri kanannya itu dia kurang enak dilihatnya gitu ya. Kalau typo itu yang pengembangan itu biasa lah gitu ya. Ini ya, ini saya pernah. Kemudian juga apa gambarnya itu dia terlalu kaku banget ya, hanya kiri kanan, walaupun ada jeda antara yang di atas dengan di bawah, tapi yang ke atasnya itu kurang pas ke atas gitu ya sehingga di atas itu agak kosong gitu nggak enak gitu ya hanya nggak kurang enak lah kurang eye catching gitu ya kita lihat slide berikutnya ya slide berikutnya kita lihat. Nah, ini dari sisi gambar sebenarnya udah lumayan lah ya. Dari sisi ini juga ada, cuman apa namanya? Mungkin tulisannya ya. Sebenarnya kalau tulisan nggak ada masalah sih, karena dia istilahnya itu memang masing-masing kan ininya berbeda gitu ya. Cuman lebih bagus ketika apa visi itu memang udah jelas gitu. Jadi di bold besar agar kelihatan oh ya oke visinya itu ini gitu ya. Kemudian biasa misinya itu adalah 1, 2, 3 biasanya itu ya. Jadi agak sedikit berbeda karena PowerPoint ya. Jadi the power of point kalau ini dia pindahan dari Microsoft apa Word gitu ya. Jadi kesannya tuh kok misinya tuh banyak mencakup gitu ya penyelenggaraan pendidikan Islam sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah pembekalan itu kan 1, 2, 3 kalau misi. Nah, itu nanti apa pastikan menjadi seorang you are the master gitu ya. Nanti saya akan bicara itu juga. Oke, next slide berikutnya. Kita masih di penulisannya dulu. Ini juga bagus, cuman langsung ke kontennya. Ini dia terlalu banyak basa-basi gitu ya. Terlalu banyak basa-basi. Artinya kurikulum adalah konsep yang memiliki banyak definisi. Nggak usah, langsung saja. Bahkan di atasnya kan sudah definisi kurikulum. Langsung saja seperangkat atau perangkat rencana seperangkat sih ya. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ya. Lebih bagus kalau dalam kurung itu pedoman apa referensi itu dari mana gitu itu boleh juga untuk menguatkan gitu ya. Jadi bukan hanya kita sendiri itu apa kurikulum dari sisi definisinya gitu. Jadi nggak usah pakai konsep yang memiliki banyak, tetapi secara umum. Nah, kalau kita jangan bicara lagi secara umum karena kita itu udah spesifik gitu ya. Makanya spesifiknya itu ada referensi misalnya Undang-Undang Sisiknas gitu dan seterusnya. Oke, slide berikutnya kita lihat.
Ya, nah ini yang agak parah banget ini gitu ya. Jadi bikin kacamata lebih tebel ini nanti ini. Jadi udah Oh, waduh. backgroundnya gambar, kemudian apa fontnya itu warna merah gitu ya. Nggak enak banget gitu. Udah gitu bold semua apa kapital semua lagi gitu kan ya. Jadi kapital semua jadi kurang bagus gitu ya. Oke, slide berikutnya. Yang berikutnya sih agak cukup bagus. Ini oke lah. Ini udah lumayan cukup bagus gitu ya. Nah, nanti kita ke kontennya. Slide berikutnya. Ya, walaupun tuh ada yang kepotong juga tulisannya itu ada kepotong ya. Ini juga oke, walaupun kasihan orangnya sebenarnya itu ya. Orangnya itu kepotong kayak gitu ya. Kalau mamanya mukanya di blur tuh nggak ada masalah sih gitu ya. Tapi kayaknya orang itu agak kepotong. Jadi apa artnya itu seninya itu kurang. Padahal di yang apa warna putih itu sudah cukup bagus sebenarnya itu ya. Tinggal penempatan fotonya aja kurang tepat itu. Oke, next slide. Dan berikutnya, ini oke lah. Ini udah cukup bagus, walaupun nanti saya akan bicara tentang ini. Cuman ada gambar yang itu kepotong, gambar bunganya itu, daunnya itu kepotong. Apakah itu memang, oh dia ke atas ya, ketutupan berarti ya. Berarti diusahakan harus geser sedikit ke sini, biar daunnya itu nggak kepotong, nggak enak dilihatnya gitu ya. Kayak slide berikutnya. Aduh, Mhm. ketepotong lagi. Ini oke. Oh, tadi karena ketutupan, jadi ini sebenarnya bisa didorong ke atas sebenarnya tuh, biar buku ininya nggak ketutup gitu ya. Oke, lanjut slide Ya, berikutnya. oke. Ya, Ustaz. Ini oke nih, bagus nih, ya lumayan lah ya. Walaupun apa namanya, ya gambarnya simple, metode talqin. Nanti mungkin dibiasakan kalau umpamanya bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, itu diusahakan miring. Talqin, tasmi, murojaah, kemudian juga ada halakoh itu ditulis miring. Jadi membiasakan diri nanti di tesis dan juga artikel jurnal. Oke, next slide. Ya, kalau logo, ini kan logo dari ini ya, logo itu kan sudah dari sononya lah gitu ya. Sebenarnya kita bisa ganti gitu ya. Kita bisa ganti misalnya itu tadi tentang apa rapor Al-Qur'an gambar logonya itu perlu diperbaiki gitu ya. Itu bagus. Nah, ini bagusnya gambar potnya itu di pinggir aja, di pinggir itu kosong tuh gambar potnya. Jadi nanti lebih menarik gitu ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga tadi sama ya, polanya agak kepotong. Sebenarnya udah satu aja orangnya, nggak usah kalau mau orang itu ditaruh di bagian bawah yang warna kuning buku itu. Al-Quran adalah pedoman. Nah, di bawahnya itu dia akan lebih bagus, lebih kecil gitu ya. Dia akan lebih menarik. Slide berikutnya. Oke, ini juga sama ya penempatannya. Kasihan orangnya itu yang kalau orangnya kelihatan aja kelihatan yang sebelah situ nggak kelihatan gitu, nggak adil ini. Disirkan. Zolim nanti kasihan gitu ya. Kalau mau separuh-separuh aja gitu biar kelihatan. Oke, slide berikutnya. Gitu Kemudian dari ya, Ustaz. penempatannya. Ini Ya. juga jazakumullahu khairan. Nah, itu dia kurang tepat. Satu kata itu jangan kalau mau pakai strip kalau bahasa itunya itu jazakumullah ya hu-nya itu di situ gitu ya. Jadi biar lebih sesuai lah bahasanya gitu ya. Oke, Ya, itu dari sisi apa namanya performance atau tampilannya. Berikutnya dari sisi isinya, ini teman-teman semuanya mungkin pertama kita harus menempatkan diri sebagai mahasiswa S2 dalam proses untuk pengembangan teori atau pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Sehingga kemudian secara konten, tadi awalnya itu secara umum semua, saya pikir mau dibahas semuanya tentang kurikulum di SDIT Swiss itu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya juga ke Al-Quran gitu ya, ke Al-Quran ya. Nah, berarti tadi bicaranya harusnya fokus saja ke pengembangan kurikulum Al-Quran ya. Walaupun saya sebenarnya lebih senang ke SDIT dengan Swiss-nya itu. Saya pikir udah lama sekali ya, sekitar 5 tahun yang lalu saya tahu Swiss gitu. Saya pikir kenapa pakai kata-kata Swiss ya, sekolah unggulan Islam karena tidak mau pakai kata-kata IT. Bukan tidak mau ya, istilahnya itu kalau Islam terpadu itu kan ada jaringannya, jaringan sekolah Islam terpadu JSIT itu ya. Nah, pertanyaannya ke Ustaz Abdullah ke Ustaz Oki, ini Swiss itu SDIT atau Swiss saja? Sekolah Usul Islam. Apakah dia terdaftar di JSIT atau tidak? SDET, Ustaz. SDET Hmm? Swiss. SDET Swiss. Jadi, Kurikulumnya ya, oke terus. ya, jadi penamaan itu SDET Swiss ya. Jadi sekolah dasar Islam terpadu. Nah, ini Swiss ini apa singkatan ya? Sekolah unggulan Islami gitu. Ya, betul, betul. Ya, karena saya udah lama juga sekitar 5 tahun Iya. yang lalu. Pertanyaannya, apakah sekolah SDIT itu sekolahnya nggak usah pakai kata-kata sekolah lagi ya, kan sudah SDIT gitu ya. Pertanyaannya IT-nya itu apakah IT mandiri atau IT yang ikut di komunitas jaringan sekolah Islam terpadu? eh Ikut jaringan ini, Tat.
Jadi Ikut ya. iya, Oke, kalau ikut berarti pertanyaannya adalah sebenarnya lebih bagus kalau agak sedikit challenging ketika justru fokus kepada satu pembahasan utama karakter dari IT Islam terpadu itu, ya SD itu lebih menarik gitu daripada bukan daripada ya artinya kalau Al-Quran itu kan sudah banyak dan rata-rata juga sama metodenya tasmi, kemudian talqin, talaki gitu ya, murojaah, evaluasi juga terjadi kecuali kalau ada metode yang baru. Yang menarik justru yang belum itu adalah pengembangan dari kurikulum PAI dan nantinya bisa lebih dispesifikkan. Ya, dispesifikkan apa sih sebenarnya karakter utama dari SDIT itu gitu selain mungkin full day gitu ya. Nah, di kurikulumnya tadi saya ingin menyampaikan bahwa kita menempatkan sebagai mahasiswa di magister ini adalah kita melihatnya itu secara keseluruhan dulu kurikulum. Ingat, saya mau tanya ke Ustadz ini dulu nih, ke Ustadz Oki atau Ustadz Abdullah berdua nih. aduh, Pertanyaan saya, Hmm. sebutkan 4 cakupan, 4 ruang lingkup dari kurikulum PAI. Ruang lingkupnya 4 saja. Dalam 1 menit cukup tuh. Apa aja? Yang namanya kurikulum tuh ruang lingkupnya apa sih? Nah, coba Ustadz Oki nih. Jadi gini, kalau saya berbicara tentang kurikulum di SDIT Swiss, yang mau dibahas itu apa sih ruang lingkupnya? Kita udah bahas kemarin itu. Ya, ruang lingkup dari kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan hanya tadi istilahnya itu Al-Quran itu hanya pengajaran, pembelajaran gitu ya, metode, tadi medianya tidak disentuh sama sekali, ya evaluasi adalah sedikit ya. Kontennya tadi sebenarnya ada tapi belum begitu kelihatan. Apa saja Ustaz Abdullah? Ruang lingkup dari kurikulum. eh, mencakup dari karakternya mungkin Ustaz. Kalau karakter itu biasanya adalah hasil samroh Oh, hasil. yang diharapkan dari kurikulum ini adalah membentuk karakter Islami. Ustaz Sabrowi mau jawab nih kayaknya nih. Wow, Udah iya. open mic nih. Masya Waduh. Allah. Hmm. Ya, mungkin nambahin Pak dosen. Ya Hmm, boleh. ya untuk mencakup tentang kurikulum PAI itu kan ya terkait dengan keyakinan seperti itu. Nah, akidah Kalau keyakinan, ya. kemudian akidah, itu Dan juga masuk ke ruang lingkup yang mana hmm, dalam teori kurikulum? Ini kayaknya boleh dibantu nih yang lain nih. Boleh ya jawab juga. Tapi Ustaz jadi Sabrowi dulu harus jawab dulu nih. Jadi tadi kalau keyakinan, kalau keyakinan dan akidah itu masuk ke dimensi apa dari kurikulum? dari dimensinya ya. Dimensi apa nih? Dimensi, ruang lingkup, bagian, unsur. Ah, kita ini Ustadz Ajwa kayak mau jawab nih. Silakan Ustadz Mungkin Ajwa. mungkin bagian dari ruang lingkup materi ya, Ustaz. Dari akidah mungkin. Ustadz Ilmi. Saya tunjuk yang ada ininya aja yang open mic ya. Silakan Ustadz Ruang, Ilmi, apa nih? ya, ruang Dimensi lingkup. atau ruang lingkup dari kurikulum? Pertama akidah, terus Al-Quran hadis pertama, terus iman, akidah, terus akhlak, satu lagi SKI sejarah dan Oke, itu saya masuknya potong. ke Itu itu bagian dari apa dalam dimensi dari kurikulum. Jadi kalau tujuan kita bicara tentang kurikulum, itu apa saja sih? Silahkan. Tadi kalau masuknya kemana? Kalau Quran hadis, akidah akhlak, SKI, fikih, itu masuknya kemana? ke tujuan pembelajaran dan sama materi juga. Oke, yang benar itu yang keduanya ya, Materi ya. materi. Ya. Ya, materinya. Coba ke Bu Romlah gantian. Bu Romlah apa nih? Dalam Iya, biasanya Bu kalau Romlah yang nih. Anda tahu itu unsur-unsur yang ada di kurikulum itu yang pertama tujuan pendidikannya Ustaz. Kemudian Oke, betul tadi tujuan. isi materinya ya Mhm, terkait apa namanya materi kePAI-annya seperti tadi yang mhm, disebutkan sama Ustadz Ilmi, ada akidah mhm, akhlak dan teman-temannya gitu ya. Kemudian mhm, ada metode pembelajarannya, metode yang akan kita mhm. sampaikan atau guru yang akan digunakan seperti itu. Dan yang terakhir itu yang terpenting itu apa namanya evaluasi hasil belajarnya dari peserta didik. Mungkin itu Ustaz. Oke, terima kasih Bu Romlah. Ya, jadi dimensi atau ruang lingkup dari kurikulum itu pertama adalah tujuan.
Ya, jadi tujuan itu nanti ada tujuan yayasan atau lembaga, ada tujuan sekolah gitu ya, SDIT-nya, ada tujuan mata pelajaran gitu ya, sampai ada tujuan sub mata pelajaran. Nah, itu ya. Nah, kalau di mini project ya atau sampai di tesis pun biasanya itu akan difokuskan kepada tujuan dari ya satu bagian saja ya. Tujuan mata kuliahnya, tujuan sub mata kuliahnya atau tujuan yayasan juga boleh jadi salah satunya saja gitu ya. Nah, kemudian dari tujuan itu kita tahu misalnya tadi untuk hafalan Al-Quran tujuannya apa? Menghafal dengan baik dan benar, ya kuantitas, kualitas, 5 juz misalnya. Itu tujuannya. Setelah tujuannya udah tahu, baru ke konten atau isinya. Ya, isinya itu apa nih? Yang materinya itu apa? Yang mau diajarkan? Oke, tahfidz gitu ya. Tapi saran saya sih ini karena masih muda-muda nih, Ustaz Abdullah dengan Ustadz Oki nih lebih challenging. Nanti kita ceng aja ya, kita tukar dengan satu mata pelajaran yang ada di SDIT itu. Sebenarnya saya lebih senang sedikit ke pemikiran gitu ya. Ke pemikiran apa sih yang jadi kekhasan dari Swiss dibanding IT yang lain? Nah, gitu ya. Selain tadi Al-Qur'an, mungkin lingkungannya, mungkin apa program pembiasaannya gitu ya. Nah, tadi konten materi termasuk di dalamnya setelah konten materi itu baru ke apa? Ke pembelajaran. Di dalamnya ada metode, ada pendekatan, ada model sampai ke media pembelajaran. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu misalnya nih, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Ada ayat Al-Qur'an saya rasa sudah pada hafal semuanya nih dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum Oh, Diki. sadiqin. Oke, yang bisa jawab nih. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pemahaman dari ayat ini dalam konteks kurikulum ya, itu seperti apa sebenarnya? Dalam teori pembelajaran juga boleh. Ya. Jadi ketika wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kayaknya udah tahu semua di terjemahannya nih ya. Eh, Silakan ada yang mau jawab nih. Kita potong-potong langsung masuk ke ini aja. Ustaz Abdullah boleh jawab. Jadi pemahaman terhadap surat Al-Baqarah ini terkait dengan teori pendidikan agama Islam, spesifiknya adalah di kurikulum ya. Empat komponen dari kurikulum. Kayaknya ada yang mau jawab nih. Ustaz Sudirman mau jawab nih. Ada ini atau Ustaz Jamaluddin silakan. Makanya dulu deh Ustaz Suprawi boleh jawab Ustaz Suprawi. Gimana? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang lain dulu ada set. Ah, Sudir insyaallah bisa. Padahal oh, ya Ustaz Rabi mau jawab nggak? Jadi makna dari ayat ini tuh kayak gimana sih dalam teori pembelajaran? Jadi Allah itu mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam gitu, Tat. Jadi eh, apa ya namanya itu? Allah mengajarkan nama-nama yang ada di bumi gitu ya kepada Di Nabi bumi apa Adam. di langit? Emang di mana Oh, waktu oh ngajarkannya? Itu di di bumi atau di di di, langit itu? di surga Tat maksudnya gitu. Oh, di Jadi surga ya. ya di surga gitu ya. Berarti nama-nama yang ada di surga gitu, di atas langit gitu, Lauhil Mahfud mungkin gitu, Tat. Emang sebelum Ya, Mahfud sih. nambahin dikit. Assalamualaikum Oke Ustaz. Ustaz. Silakan Ustaz Hidayatullah. Mahasiswa kita nih. Empat, empat komponen yang ada di surat tersebut. Yang pertama itu tujuan Ustaz. Yang kedua Apa tuh materi. tujuannya? Yang pertama tujuan. Tujuannya Ya, apa? tujuan membentuk manusia berilmu, beriman, dan yang lainnya. Yang kedua Oh, banyak. materinya atau isinya. Isinya apa tuh? Seperti mencakup ilmu agama, ilmu dunia, ilmu keterampilan. Yang ketiga metodenya Ustaz. Metodenya apa tuh?
Metodenya yang bertahap supaya sesuai dengan fitrah peserta didik, yang Perasaan nggak ada efektif. deh. Perasaan nggak ada di ayat itu apa tadarruj kemudian sesuai dengan fitrah, kayaknya nggak ada di ayat yang lainnya deh. Nah, kita ulang lagi nih. Kita metode yang ada dalam ayat ini apa metodenya apa sih? Metodenya pengetahuan, dokter. Jadi Allah Apa memberikan satu sal? Bertahap, Ustaz, bertahap. Pelan-pelan mengajarkan ke adab. Apa bukti bahwa bertahapnya itu dari mana? Dari teks mana? Dari pemahaman mana? Jadi bukti bahwa oh bertahap gitu. Itu teks yang mana atau pemahaman yang mana gitu. Kan wa'allama adamal asma'a kullaha. Ada lanjutannya tadi ya. Summa arodohum alal malaikah. Nah, itu metode apa tuh? Yang guru Evaluasi. ini harus. Hah? Metode pengajaran antara guru dan siswa, Pak. Antara guru dan siswa itu kan komunikasi kalau dilihat dari sisi teori komunikasi. Kalau dari metodenya Talaki, Ustaz ya. Metodenya kalau tanya jawab, Ustaz. Praktik. tanya jawab, tanya jawab kayaknya nggak ada deh. Adanya yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil mahid. Ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu baru tanya jawab itu. Kalau tadi satu lagi Metodenya tadi apa? Diskusi Mengukur mungkin ya, diskusi. keberhasilan. Oh, tadi ada metodenya talaki. metode ta'lim. Oh, taklim. Mal farq baina taklim wa ta'dib wa aidon yakni tarbiyah. Tuh, Ustaz Rizal nih. Apa sih bedanya antara takdib, taklim dengan tarbiyah? Silakan Ustaz Rizal dulu deh. Ya, Ustaz Rizal bisa, bukan bisa maksudnya itu bisa on. Bedanya apa sih antara taklim, takdib dengan tarbiyah? Karena tadi ngomongin taklim, kita ngomongin tentang metodenya. Sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar itu ke Bu siapa ya? Ke ibu-ibu nih, belum jawab. Nah, tadi Bu Romlah sudah, tadi nanti boleh jawab juga. Ada nggak sih di situ yang menggunakan media pembelajarannya ada tidak sih? Gitu ya. Media pembelajarannya ada tidak? Tadi yang saya tanyakan juga metodenya. Karena nanti kalau nanya di ChatGPT atau di Manus gitu ya, ketika bicarakan asma akullaha itu dia menyebutnya sebagai apa sebagai media. Ya padahal menurut saya tidak tepat ketika asma akullaha nama-nama semuanya kayaknya bukan media deh. Ustadz Ilmi, tafadhol. Apa ya tuh? Belum Ini aja tadi pertanyaannya Mungkin bidang dari ayat pengetahuan. ini ya silakan. Mungkin di situ mungkin Allah menjelaskan itu bidang pengetahuan, terus keterampilan, terus juga seperti apa nilai-nilai kehidupan. Mungkin di ayat ini Allah itu juga menjelaskan bahwasannya ilmu itu bersumbernya dari Allah itu langsung. Dan di ayat itu juga menjelaskan bahwasannya subjek di situ adalah Nabi Adam. Dan summa arodohum alal malaikah itu kemudian Allah itu menunjukkan kepada mereka bahwasannya Yang Allah menunjukkan itu siapa tuh? Summa arodohum, humnya itu malaikat, arodonya itu siapa? Nabi Adam Nabi memperlihatkan Adam ya. setelah diajarkan oleh Allah, setelah itu Nabi Adam memperlihatkan atau mempelajari bagaimana Allah itu mempelajari Nabi Adamnya gitu Ustaz. Nah, Kronologinya arodohum itu di situ pakai metode apa tuh dalam pembelajaran, Ibu Zahra? Metode apa? Summa arodohum alal malaikat, kemudian ya menunjukkan atau menyampaikan atau memperlihatkan bahasa pendidikannya apa tuh? Bahasa metodenya. mungkin apa ya Ustaz? Mungkin kayak Misalnya nih, saya ngajar nih anak-anak, ini mug gitu ya, ini cangkir lah, ini mug gitu ya, ini handphone, ini sendok, ini kabel. Itu pakai metode Metode apa tuh kalau diskusi, kayak gitu? Ustaz. Hah? Metode diskusi. Diskusi dari mana? Siapa yang jawab? Siapa yang nanya? Ceramah berarti Oke, Ustaz.
Metode evaluasi. Evaluasi, oh ini salah nih, ini bener nih. Itu evaluasi kan? Demonstrasi, Sistematis bukan Ustaz? demonstrasi. Terukur, Ini sistematis. anak-anak, ini Gini, handphone, ini muk nih. Kalau mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, Nabi Adam, itu gunung tuh, ini sungai, ini udara, ini pohon, ini ya, Metode Ustaz Sidri apa? presentasi mungkin Ustadz. Presentasi ya, hampir, Ya. hampir. Atau Siapa lagi ceramah. nih? Ceramah. Ceramah, enggak eksperimen ceramah kali. sih, sebenarnya dia kan nunjukkan. Demonstrasi. Demonstrasi. Ya, direct method ke Ustaz Rizal tuh, metode langsung menunjukkan gitu ya. Ibu Eli Agustina. Metode taklim tadi ya, Pak. Iya, kira-kira metode apa tuh? Atau dari ayat itu apa yang kita bisa ambil? Maaf Pak, saya tadi terpecah, jadi nggak terlalu mendengarkan. Oke, nggak apa-apa. Tadi kayaknya yang lebih dekat memang metode demonstrasi, tapi nanti merujuk kepada manhajut tafsir, nanti tinggal baca dulu tafsirnya, pemahamannya, ya, terutama nanti tafsir Tarbawi, ya, tafsir memahami Al-Quran dengan dimensi pendidikan. Oke ya, itu menarik tuh tadi gitu. Jadi kita coba mengembangkan gitu ya. Ini karena nanti apakah sampai ke semester 2 atau 3 gitu. Jadi mengembangkan bagaimana teori-teori pendidikan agama Islam itu berbasis kepada ya Islam tentu saja. Farudduhu ilallahi wa rasul, kan jelas sekali itu ya. Oke, sampai di mana tadi tuh? Sampai ke SDIT. Nah, yang menarik dari SDIT itu adalah kata-kata terpadu. Saya nanya balik lagi ke pembicara nih. Apa sih terpadu itu apa sih maksudnya? Wah, ini kalau nggak jawab bukan guru SDIT nih. Ke Ustaz Subrawi kali ya gantian ya. Kayak Abdullah, terpadu itu apa sih? Islam terpadu. Fokus mungkin ya tadi ya. Enggak. Coba di sini yang bisa menjelaskan Islam terpadu itu apa sih? Bantu Bukan jawab, fokus. Ustaz, boleh? Ini kali Bantu Ya jawab, boleh, Ustaz. untuk pendekatan walaupun di SD negeri pembelajaran. ya. Oh, iya. Ustaz Subrawi dulu apa? Untuk pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan ke sekolah tersebut, kali Ustaz. Ya oke, boleh lah. Bu Romlah silahkan. Terpadu Iya. Islam terpadu itu apa sih? Kalau terpadu itu karena memadukan kurikulum dinas dan kurikulum diniyah atau kurikulum yang diterapkan oleh yayasan. Mungkin itu Ustadz. Ya ini berarti menunjukkan memang bukan guru SDIT, ini guru SD negeri asli ini ya. Yang guru Menambahkan SDIT. Pak dosen. Ustaz Jamaluddin. Ya, mungkin Islam terpadu itu adalah sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan atau memadukan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam seluruh aspek kurikulum. Kayaknya Bahkan jangan proses mungkin pembelajarannya, deh. kegiatan Jangan pembiasaan di mungkin. sekolah seperti itu. Ya oke, kayaknya jangan katanya. Karena tadi saya katakan kalau SDIT, SMP IT, SMA IT, SMK IT, IT itu dia ada asosiasinya. Ya, ada asosiasinya dan itu resmi. Coba cari di internet. Islam terpadu singkatan dari apa sih? Terpadu itu. Nah, jadi kita nggak katanya-katanya, itu namanya harus qot'i ya, masodirnya. Ibu Isdaria silahkan. Menurut Ana, Islam terpadu itu memadukan antara ilmu pengetahuan umum dengan agama seperti itu. Oke, terima kasih Bu Isdaria. Tapi ngerujuk, ada yang dapat belum? Islam terpadu itu apa? Islam Dari terpadu itu komunitas yang konsep aslinya. yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam segala kehidupan. Itu dapat dari mana tuh sumbernya? Sumbernya apa tuh? Internet lah. Nggak apa-apa, tapi yang internetnya itu yang qot'i lah gitu ya. Tadi yang mau jawab siapa, yang angkat tangan? Bu Eli atau siapa? Coba cari di internet ya, tapi yang ada sumbernya ke JSIT-nya, ke Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, dari Integrasi situ kurikulum sebenarnya ya Ustaz ya. Hah? Integrasi kurikulum seperti memadukan yang tadi itu IPA misalnya, terus ada pelajaran IPS, fikih, akidah dan semuanya. Ya, betul. Secara
istilahan, secara terminologi memang betul, yaitu kurikulum SDIT itu adalah kurikulum yang mengintegrasikan, ya, memadukan antara pembelajaran. Tadi sebenarnya saya mau nanya juga tuh ilmu umum dengan ilmu agama, ya. Gimana sih pendapatnya tentang ilmu umum dengan ilmu agama? Padahal kita tahu tidak ada dikotomi ilmu. Ustadz Robih nih gantian nih kayaknya nih. Saya mau nanya nih. Yang tadi belum selesai. Udah ada yang dapat belum? Islam terpadu itu apa? Singkatan dari apa? Ketemu nggak? Islam terpadu itu apa? Terutama sumbernya yang dari resmi JSIT-nya. Ketemu nggak? Apa ya? Ya, boleh silakan langsung open kameranya aja. Apa sih Islam terpadu itu? Tadi kalau secara istilahan, secara terminologi adalah memang model sekolah yang mengintegrasikan, memadukan antara kurikulum yang berbasis, saya menyebutnya itu dengan ulum kauniyah dengan ulum diniyah. Sehingga ada salah satu sekolah di Parung itu yang saya pernah katakan itu kurikulumnya adalah 100% agama, 100% ilmu dunia, ilmu umum gitu ya. 100% ilmu umum, 100% ilmu agama. Masih ada pisah juga gitu ya. Gitu. Ada yang ketemu nggak kira-kira Islam terpadu itu apa? Mungkin Sedi Rahmat? dosen, seperti menjadikan seluruh mata pelajaran yang ada di dalamnya itu kan dari landasan Islam begitu. Mungkin seperti ekonomi ya, ekonominya syariah misalnya begitu. Ilmu pengetahuan alamnya juga berdasarkan yakni sudut pandang dari sisi Islam. Mungkin begitu ya Pak dosen. Wallahu taala alam. Ya, betul. Dari sisi tadi terminologi itu memang dari istilahnya itu pembelajaran memadukan antara ulum diniyah dengan ulum kauniyah. Itu sebenarnya kalau di SD itu yang kita bisa kita bisa explore lebih mendalam seperti apa sih sebenarnya, dan nanti kita bisa memosisikan diri. Oke, Swiss itu di sini posisinya gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi dari sisi tahfidnya, semua orang juga kayaknya udah pakai tahfidz semua juga gitu kan ya. Nah, yang belum apanya nih, gitu ya. Kayak udah ada yang ketemu belum terpadu itu apa? Islam terpadu itu pendidikan yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Dapatnya dari mana tuh Ustaz Jamaluddin? Ini dari apa tuh Jatpir? Nah itu dia tadi kemarin saya nanya ke ChatGPT itu tadi ketika menafsirkan wa'allama Adam asma akulaha, asmanya itu disebut dengan istilah ini, dengan itu dengan media pembelajaran gitu ya. Kayaknya belum dapat kali ya, mungkin nyarinya kali dari itunya, dari apa sih namanya itu, dari sumbernya. Walaupun tadi secara itu sudah betul sih, secara istilahan itu sudah betul gitu ya. Jadi kalau saran saya sih nanti ke Ustadz Ustadz Oki dengan Ustadz Abdullah itu bisa difokuskan ke itu levelnya. Jadi ya sebenarnya Al-Quran saya sebenarnya udah bagus, tapi kan tadi beberapa sudah banyak Ustadz ilmi yang lain juga sudah tentang kurikulum Al-Quran kan sudah banyak gitu ya. Coba cari kurikulum yang lebih spesifik. Ustadz Abdullah dengan Ustadz Oki ngajar apa? Ngajar PAI juga Ustaz. Iya, kalau SDIT itu kan karena dia SD, dia kan SD tuh Kemendikdasmen tuh, pasti dia PAI dan mungkin nanti PAI dan Budi Pekerti, gitu kan ya? PAI dan Budi Pekerti tuh. Nah, di situ apa sebenarnya yang bisa dikembangkan dari kurikulum PAI-nya? Nanti boleh lebih spesifik kelas rendah, misalnya 1 sampai 3 atau 4, 5, 6, kelas yang agak sedikit ke atas gitu ya. Nah, itu jadi lebih lebih menarik lagi tuh untuk dijadikan istilahnya itu pembahasannya gitu ya. Oke, katanya cukup panjang lah nanti buat PR aja ya. Tadi satu lagi, jadi
saran saya nanti untuk yang UASnya, untuk Ustaz Abdullah dan Ustaz Oki itu bisa fokus kepada pengembangan kurikulum PAI, mata pelajaran, kalau PAI berarti PAI ya, karena di SD kan ya. Jadi gimana sih pengembangan kurikulum yang di situ? Berarti tujuannya boleh kelas 7, mungkin nanti di bidang akidahnya, atau mungkin kelas 7 ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalnya kelas 1 nih, ya, simpel aja kelas 1 misalnya sebagai contoh, pengembangan kurikulum PAI kelas 1 di SDIT Swiss Bogor. Ya, di situ berarti kaitannya PAI itu berarti Al-Qur'an. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah siswa mampu menghafal surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ya, ini contoh aja ya. Kemudian apa? Yang itu materinya apa? Materinya berarti adalah hafalan surat Al-Fatihah. Kemudian juga pembacaan Al-Fatihah, di situ ada tajwid dan sebagainya. Kemudian metodenya pakai apa? Metodenya pakai tadi talaki misalnya, ada tasmi juga. Kemudian ada lagi nanti misalnya itu murojaahnya. Ya, kemudian media yang digunakan itu apa? Ya, kemudian setelah itu baru evaluasinya seperti apa. Nah, itu dia pelaksanaan dari kurikulum. Setelah kita tahu implementasi dari kurikulumnya, berikutnya adalah apa nih yang perlu dikembangkan dari ya pembelajaran di sub mata pelajaran, yaitu di Al-Fatihah. Ya, mungkin kalau yang suka akidah nanti kaitannya dengan akidah, misalnya materinya adalah atau tujuannya adalah siswa mampu memahami iman kepada para malaikat. Ya, berarti materinya itu adalah iman, kepercayaan kepada para malaikat. Ya, metodenya, proses pembelajaran seperti metodenya seperti apa, pendekatannya bagaimana, model pembelajaran yang dipilih apa, media pembelajaran yang digunakan apa, kemudian evaluasinya. Ketika mengevaluasi tentang keimanan itu kayak gimana? Wah, kayaknya kita bawa ke kuburan deh. Ya, mereka iman nggak kepada Allah nih. Kalau takut berarti imannya kurang, ya enggak lah, indikatornya bukan hanya itu. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kurikulum gitu ya. Jadi kita lebih spesifik, kemudian fokus. Ya, walaupun kalau mau ke Al-Quran juga nggak apa-apa, tapi nanti fokusnya kepada memang di tertentu aja, di kelas tertentu, kelas rendah atau kelas atas, itu dia lebih spesifik. Karena ini juga namanya latihan, yang penting bisa memahami. Yang pertama adalah mendefinisikan, mengimplementasikan, mendeskripsikan kurikulum Al-Quran di SDIT Swiss kelas 4, 5, 6. Sudah tahu deskripsinya, narasinya, ya baru apa nih yang kita bisa kembangkan. Nah, gitu. Itulah penelitian itu. Jadi apa filosofinya itu, kalau penelitian itu adalah kecil, sempit, tapi mendalam. Jadi nggak diambil semuanya. Kalau diambil semuanya nanti udah kayak tesis gitu ya. Nah, itu dari sisi ini. Tadi satu lagi pertanyaan ke Ustadz Robih nih tadi nih. Gimana pendapatnya? Yang lain juga boleh jawab. Ini jadi pertanyaan juga. Sebenarnya apa pendapat Anda terkait dengan dikotomi ilmu umum dengan ilmu agama? Silakan, Ustadz Robih, coba. Sebetulnya dikotomi itu dibuat oleh ini Pak Ustadz, kaum kolonial. Kolonial ya. Ya, Gimana? pada dasarnya tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Terlebih Islam, semua ilmu bersumber dari wahyu. Iya. Terus kalau untuk pembelajarannya bagaimana implementasinya di sekolahan? Untuk ilmu umum. Ya tadi kan tidak ada dikotomi, nggak ada ilmu umum dong berarti. Iya, jadi semua ilmu harus diselaraskan dengan Quran dan hadis. Oke, definisi diselaraskan. Seperti apa model penyelarasan? Disesuaikan apabila ada. Iya, bagaimana? Kayaknya bagaimana? Ya, apabila ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka diluruskan dengan konsep Quran dan hadis. Dan hasil pendapat para ulama. Kalau itu bukan disesuaikan sih, itu dihakimi namanya, diputuskan. Siap. Oke, kita bisa pengalaman nih, sharing nih. Oke, terima kasih Sorbi. Ada tambahan nggak? Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana model penyelarasan atau harmoni atau penggabungan atau integrasi antara ilmu umum dengan ilmu agama.
di sekolahan sebagai sebuah kurikulum? Izin menambahkan Ustaz, sedikit Boleh, menambahkan. silakan. Mungkin seorang guru itu sesekali ketika dalam pembelajaran itu kayak ketika melihat alam, contohnya melihat alam, bahwasanya seorang guru itu harus, ini tuh kebesaran Allah, ini sebagaimana kayak gunung, seperti hutan, kayak misalnya ada pemandangan apapun itu, langit contohnya, misalnya hujan atau apapun itu kayak dikaitkan dengan kebesaran Allah. Jadi kayak ilmu umum dapat terus digabungkan dengan ilmunya Allah tentang kebesarannya Allah, seperti itu Ustaz. Mungkin begitu Ustaz. Oke, terima kasih Bu Zaro, tapi jangan sesekali ya, harusnya berkali-kali gitu ya. Jadi selamanya bahkan forever gitu ya. Karena itu bagian Mempelajari dari alam sebagai tanda kekuasaan Allah gitu ya Ustaz. iya, betul. Jadi jangan sesekali, tapi memang bentuk integrasinya nanti sebenarnya ada bentuk, ada insourcing, ada juga islamisasi sains, ya. Ada pernah dengar islamisasi sains? Ya, pada Bagaimana saya. sains? Ustadz Subrowi, kayak gimana sih islamisasi sains itu? Sains apa ya? Ilmu pengetahuan, Ustaz. Islamisasi sains. Ustadz Sulaiman atau Ustadz Abdullah nih, Ilmu gimana? pengetahuan yang dikaitkan dengan Al-Quran gitu, Ustaz. Mungkin gitu ya. Dikaitkan, kalau dikaitkan kan kayak pancing gitu ya, mendikaitkan gitu kan ya. Gimana, Berbeda. Bang? Jadi kalau secara bahasa harus spesifik, dikaitkan atau dicantolkan gitu ya, atau dihang gitu ya, digantungkan. Kayak gimana yang lebih tepatnya apa nih? Mungkin ini mengislami sains tak? Gitu mungkin. Mengislamkan sains. Emang sains tidak Islam? Kenapa harus diislamkan gitu? Kan itu ayat kauniyah. Ayat kauniyah kan sebenarnya sudah istilahnya itu ya sudah aslam gitu ya. Gitu. Kira-kira setuju nggak nih? Mungkin mengaitkan sains dengan kebesaran Allah, Ustaz. Mungkin kayak misalkan anatomi tubuh seperti itu, kayak bagaimana udara, oksigen, terus habis itu seseorang itu juga mengeluarkan karbon dioksida, itu kan kayak berkaitan dengan anatomi tubuh seperti itu, Ustaz. Oke. Tadi mungkin bahasanya memang bukan mengaitkan ya. Kalau mengaitkan itu kayaknya agak-agak hanya dikaitkan saja gitu ya. Bisa lepas kalau dikaitkan gitu ya. Tapi kalau dinikahkan gitu kali ya bahasanya itu. Disatukan. Diinsersing, diintegrasikan bahasa bagusnya itu ya. Ya, kenapa kita bicara ini? Karena kita bicara tentang SDIT. Ya, jadi kita harus tahu kenapa muncul itu sebenarnya di mata kuliah. Ya, bagian dari kurikulum juga sih. Harusnya kita sempat bicara itu tentang mulai dari kenapa muncul madrasah diniyah. Kenapa muncul kemudian madrasah atau pesantren salafiyah. Kemudian kenapa muncul pesantren kholafiyah. Kenapa muncul kemudian tadi SDIT. Saya kadang menyebutnya dulu dengan Swiss gitu ya, istilahnya sekolah unggulan Islam. Atau kenapa sih harus ada sekolah Islam gitu ya. Kemudian ada lagi kenapa harus sekolah alam, sekolah alamnya kurang lagi, sekolah alam Islam gitu ya. Kemudian juga ada kutab sekarang itu. Kemudian juga ada ma'had juga. Nah, ide Anda ini kemudian juga ada sekolah pribadi ya, private school gitu ya, sekolah pribadi Islam gitu ya. Kemudian lagi ada apa ke depan kira-kira sekolah-sekolah, ide apa nih yang memungkinkan, misalnya saya mengambil dari teorinya Pak Bambang ya tentang teori yang diterapkan di, ada tahu ya Bimba AIUEO, tahu? Pernah lihat, Ustaz. Ada yang tahu Bimba AIUEO? Tadi pernah lihat di jalan. Iya, ngelihat aja ya. Tahu nggak dia model pembelajarannya, metode pembelajarannya itu apakah klasikal atau individual? Kalau di situ Anda yang baca itu ada privat kayak gitu ya Ustadz. Jadi per anak mungkin privat gitu ya. Iya, privat ya. Privatnya dibatasi berapa? Dibatasi berapa? Ada yang tahu nggak? Nanti kita tambah. Ada yang pernah di sini, ada yang pernah ke Kutab Al-Fatih yang paling terkenal gitu. Mau, Ustaz. Ustaz Fazrul pernah ke Kutab ya? Di Kutab itu siswanya ada berapa satu kelas? Kurang tahu, Ustaz. Cuman main aja ke tempat teman.
Ya nggak apa-apa lah, itu kan dulu belum kuliah gitu. Kalau sekarang jangan hanya main gitu, jangan sering main ya, jangan sering main-main. Jadi main Kebetulan tapi melihat teman oh saya iya gitu. Ustaz. Main tapi main kan tahu gitu, oh, tapi nggak pas kuliah ya, nggak pas sekolah ya. Sekarang mainnya harus benar-benar mengkaji sekolah tersebut. Iya, jadi Di kita Kuta bicara tentang Kalteng karena di kita Jakarta ya. Timur banyak teman saya yang ngajar di sana Ustaz. Oke, nanti tanya ya. Jadi di Kutab itu siswanya satu kelas berapa, kemudian gurunya itu satu kelas itu berapa, kemudian materinya itu apa yang diajarkan, kemudian kekhasannya itu dari Kutab itu apa sebenarnya. Gitu ya. Itu kalau saya menyebutnya ya sebagai sebuah inovasi kurikulum, inovasi pembelajaran. Makanya tadi ada SDIT ya. Jadi kita harus paham tadi sebagai master gitu kan ya. Jadi bukan hanya saya ngajarnya di SDIT, pokoknya taunya SDIT aja gitu. Ketika ditanya IT-nya apa gitu, pokoknya mengintegrasikan. Terus kita dalam lagi mengintegrasikannya itu bagaimana? Bagaimana mengintegrasikan dari ulum kauniyah dengan ulum diniyah. Seperti itu. Bagaimana model pembelajarannya? Apakah misalnya saya tahun 99 ikut pernah pelatihannya ya tentang Islamisasi sains itu apakah semacam ayatisasi? Oh tadi misalnya Bu Zahra menyebutkan ketika bicara tentang misalnya ketika belajar tentang gunung-gunung kita ambil ayatnya tentang gunung gitu ya. Kemudian ketika belajar tentang misalnya embrio misalnya ngambil surat Al-Mu'minun misalnya. Nah, apakah itu saja? Jawabannya tidak. Mestinya ya adanya SDIT, adanya sekolah Islam, termasuk juga pesantren sebenarnya itu harusnya membangkitkan kembali ya keilmuan Islam. Yang keilmuan Islam itu tadi ya baik itu kauniyah ataupun kauliyah. Ingat pertanyaan saya kemarin terakhir, bagaimana ketika tantangannya itu adalah ketika sains itu bertabrakan dengan agama. Ini kita sudah tanyakan kemarin ya, Ustaz Ajur masih ingat nggak? Ketika sains bertentangan dengan agama. Masih ingat kemarin? Sebenarnya mungkin Ya, bukan Pak. bertentangan ya Ustaz, saling melengkapi gitu ya. Iya, justru terkadang apa namanya, eh ya harusnya saling melengkapi dan saling mendukung. But in the fact, ya faktanya, misalnya begini, eh, ini belum saya sampaikan ya di kemarin ya belum ya, yang tentang kalau di Al-Quran itu sab'as samawat ya, kemudian juga wal ard mislahun ya, jadi ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Belum. Kalau 7 lapis Ustaz. langit mungkin bisa lah ya, karena langitnya itu kan luas gitu ya. Kalau 7 lapis bumi, apakah di bawah bumi itu ada agartha gitu ya, ada kehidupan di bawah bumi? Siapa nih Ustaz Abdullah nih. Kemudian juga mungkin kaitannya dengan misalnya kalau kita lihat yang betul itu matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari misalnya, ya. Bumi Kira-kira bulat, bumi datar banyak. ini bentar lagi Sat ya. Iya, kemarin The Flat Earth kan kita udah bicara, udah lewat gitu ya. Tadi lah yang 7 lapis bumi lah. Nah, 7 lapis bumi itu kayak gimana sih sebenarnya ketika ternyata sains itu berbeda gitu ya. Tadi ya bukan hanya apa harusnya saling melengkapi gitu, tapi faktanya itu berbeda gitu. Berbeda dan itulah nanti dalam epistemologi Islam itu kebenaran itu bukan hanya kebenaran itu memang dari beberapa perspektif. Ya, kebenaran itu dari beberapa perspektif. Tadi lanjutkan Nabi Adam. Pertanyaannya, Nabi Adam itu tercipta dari apa? Diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah. Dari tanah ya, dari tanah. Kemudian kalau Hawa diciptakan dari apa? Tulang Dari rusuk. tulang rusuk. Tulang rusuk gitu ya. Ini tulang rusuknya dicopot, diambil atau kayak gimana ya? Wallahu Ini a'lam. katanya Ustaz Abdullah tulang rusuknya masih ada nggak tuh? Kemungkinan ada Ustaz. Bukan tulang rusuknya ya. Ada yang belum ketemu nggak di tulang rusuknya nih? Pertanyaannya serius. Apa namanya? Pemahamannya seperti apa sih ketika Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam? Tulang rusuk itu mungkin ini Ustaz apa? Peribahasa gitu ya. Oh, peribahasa berarti takwil ini berarti nih.
Kita nggak apa-apa, nggak pakai pendapat dulu nggak apa-apa, nanti baru cari tafsirnya ya, bukan kita menginginkan tafsir. Jadi takwil jadi bukan jadi bukan tulang rusuk asli gitu ya. Takutnya nanti ada yang masih mencari tulang rusuknya nih yang hilang nih. Kalau ini berarti tulang rusuknya dua berarti ini. Oke, Sabdul berarti tadi lebih ke bukan makna sebenarnya ya, Iya, bukan hakiki ya, tapi majazi. Maksudnya begitu. iya. Nah, Ustaz. Jadi Yang lain bukan siapa langsung nih? dipotong gitu. Mungkin ini antara Adam dan Hawa itu kedekatan hubungan antara ya laki-laki dan perempuan atau suami istri kayak gitu. Enggak. Iya betul, memang suami istri. Adam dan Hawa kan suami istri. Tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam tuh min sulalatin mintin kan ya, sulalah mintin kan ya. Anggap saja kita tanah lah ya, walaupun nanti harus dicari ini tanah apa gitu, ini tanah abang apa tanah sengketa ini ya. Enggak ya, nah, itu ya tanah. Nah, itu perlu diperdalam lagi. Itu masuk ke apa tuh ilmu geologi ya. Kayak Nabi Adam tanah lah simpel. Kemudian kan diciptakan, kemudian kan Nabi apa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam gitu ya, tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi tulang rusuk ini apakah dia majazi atau hakiki atau mungkin ada pendekatan sains nih. Kita masuk ke sains yang mungkin bisa dalam artian itu mewujudkan, saya nggak menyebutnya menciptakan makhluk baru ya dari unsur-unsur yang ada dalam tubuh makhluk hidup misalnya. Nah, ada yang mau komentar nggak nih? Nanti jangan sampai nanti ketika kita kan ngajarkan itu harus kritis ke anak gitu. Misal Pak Guru, saya mau nanya nih, Nabi apa Hawa Siti Hawa atau Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk nih. Jadi tulang rusuknya seperti apa sebenarnya gitu? Apa di apa namanya itu dioperasi, diambil tulang rusuknya gitu baru diciptakan numbuh dari tulang rusuk atau kayak gimana? Atau itu pertanyaan dari ini kasrotul soal kali ya? Jangan-jangan kayak orang Yahudi lagi nih. Naudzubillah min dzalik. Enggak sih, enggak ya. Ada mau komentar nggak sih kira-kira nanti setelah Hawa baru ke penciptaan manusia sebenarnya itu. Dari penciptaan manusia. Bu Romlah silakan gimana kalau anaknya apa anak didiknya muridnya nanya nih, gimana nih PAI-nya silakan. Kalau yang anak tahu sih bukan yang anak tahu ya. Ini Mhm. Ustaz terkait yang Nabi Adam itu ya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk itu adalah sebagai kiasan. Jadi Yes. kiasannya itu apa namanya kalau tulang rusuk itu kan dekat dengan hati ya posisinya gitu. Jadi Mhm. kiasannya kenapa Nabi Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk itu karena kelembutan. Jadi dekat dengan hati Nabi Adam seperti itu. Itu sih yang anak tahu Ustaz. Mungkin masih jauh dari apa namanya ilmu-ilmu yang lain mungkin Ustaz ya. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal baca tafsirnya lagi. Nah, kalau kita lihatnya tafsirnya ya tafsir klasik dengan tafsir kontemporer, termasuk juga tafsir ilmi juga. Soalnya tadi kalau umpamanya sama dengan sabda, kalau dia itu takwil, artinya itu majazi, majazi itu adalah kiasan, bukan makna sebenarnya. Berarti diciptakan dari apa dong? Padahal Nabi Adam kan udah jelas dari tanah, gitu kan ya? Apa Hawa itu dari tanah juga? Kan nggak disebutkan. Nggak seperti itu gitu ya. Kemudian nanti juga manusia. Manusia kenapa sih anak Bani Adam gitu ya, anak keturunan Adam tuh diciptakan dari apa? Apakah juga dari tanah juga atau ada mengandung unsur-unsur tanah? Ya udahlah itu PR aja ya. PR aja nih. Ah, Oke, tadi saya tertarik ke SDIT-nya, nanti ke Sadul dengan Sotoki nanti diperbaiki, kemudian nanti fokus ke kekhasan dari SDIT Swiss itu. Selain ya Al-Quran sebenarnya, karena tadi Al-Quran berarti mungkin ya itu udah bagus gitu, ya udahlah, udah bagus gitu, tinggal cari apa nih kekhasan lain yang bisa dikembangkan, misalnya tadi sainsnya, kemudian juga tadi mungkin adabnya atau mungkin program pembiasaannya apa nih yang perlu dikembangkan biasanya itu berdasarkan kepada permasalahan yang teridentifikasi di sekolah tersebut. Nah, itu level di S2 yaitu pengembangan. Gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya dulu kita kembalikan ke Ustaz Subrawi sebagai moderator ini. Ya, baik ya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Ya, dokter sudah menyampaikan terkait dengan presentasi di kelompok 4 tadi. Ya, dari catatan-catatan, Masya Allah kami terima ya atas kekurangan-kekurangan yang kami presentasikan tadi.
Kemudian tadi juga sudah disampaikan begitu mendalam, tentunya ini adalah ya pemahaman untuk kita, mudah-mudahan kita dipahamkan ya. Terus baik, untuk selanjutnya yaitu kita buka ya sesi tanya jawab interaktif kepada rekan-rekan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait ya materi presentasi di sore ini dari kelompok 4. Mungkin silahkan. Mungkin maaf sebelumnya presentasi kelompok 5 dulu mungkin ya. Karena waktunya sudah Ya, jam. boleh juga, nggak apa-apa. Kelompok 5 aja deh. Jadi Biar ini usaha dulu biar nggak dari dicecer lagi kelompok sama Ustaz 4 Opti ditutup gantian dulu ya. apa gimana, Pak Dosen? Tutup dulu Ya, ditutup berarti, aja. Ustaz. Baik, dari kelompok 4 ya mohon maaf bila mana banyak kesalahan dari mungkin tulisan, gambar dan juga yang lainnya sebagaimana yang disampaikan ataupun tadi dipaparkan sama dokter gitu ya. Kami mohon maaf, itu murni dari kesalahan kami kelompok 4. Tapi sebelum ditutup kami ya ucapkan syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin.